Shalom. Saya percaya saudara adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara. Di sebelah saudara itu adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara percaya itu? Kalau kita tidak diberkati oleh Tuhan, kita tidak ada di sini pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, lama kita tidak berjumpa. Pagi hari ini saya bersyukur untuk kesempatan menyampaikan firman, dan saya berterima kasih untuk Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang sudah kasih kesempatan. Mari kita buka bersama firman Tuhan dari Lukas pasal 8. Kita akan baca beberapa ayat, mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Pagi ini saya akan menyampaikan satu tema, Source of Life's Serenity, atau dalam bahasa Indonesianya, sumber ketenangan hidup. Saya percaya kita butuh ketenangan hari-hari ini, betul enggak? Yang butuh ketenangan, angkat tangan. Banyak orang yang tidak tenang hari-hari ini dalam hidupnya. Buktinya apa? Susah tidur, stres, susah makan, uring-uringan, sensitif, gampang tersinggung, dan lain sebagainya. Iya kan? Nah kalau tidak tenang lalu larinya males makan itu lumayan aman ya. Tapi kalau tidak tenang larinya banyak makan, nah itu sesuatu yang harus kita waspadai. Nah saya akan sampaikan sumber ketenangan hidup, dan saya percaya hari ini kita akan mengerti satu hal, bahwa mestinya orang yang punya Yesus dalam hidupnya, hidupnya tenang. Amin. Saudara punya Yesus dalam hidup saudara? Oke, kita baca bergantian. Lukas 8, 22 sampai 25. Mestinya hari ini saya datang dengan teman dan teman saya akan bersaksi, tapi karena waktunya sangat terbatas, di mana-mana kita beribadah di waktu dibatasi, mungkin next time ya akan bersaksi kesaksian yang sangat memberkati. Ayat yang ke-22 di sana perikopnya angin ribut diredakan. Saya baca ayat 22, Bapak Ibu 23 bergantian sampai ayat yang ke-25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. 25 bersama-sama, 23. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang butuh ketenangan dalam hidupnya. Kita butuh ketenangan supaya kita bisa menjadi satu pribadi yang maksimal. Anda seorang pengusaha, ketika saudara memiliki ketenangan di dalam menjalankan roda perusahaan saudara, maka saudara akan mencapai hasil yang lebih baik, maksimal. Seorang ibu rumah tangga, seorang mahasiswa, seorang yang apapun profesinya, kita butuh ketenangan supaya hidup kita itu lebih lagi dalam pencapaian. Tetapi hari-hari ini mungkin slide saya bisa ditayangkan ya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Saudara, kenapa ada begitu banyak orang yang tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya? Ada begitu banyak kegelisahan, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan, cemas. Dan akibatnya itu bisa kemana-mana. Bukan hanya ke relasi dengan orang lain, tapi ke dalam tubuh kita. Kita juga kadang-kadang mengalami murus-murus, mengalami tidak enak badan, dimulai dari situ lalu merembet kemana-mana. Tetapi juga relasi kita dengan Tuhan bisa terganggu. Hanya karena hidup kita gelisah, tidak tenang, penuh dengan kecemasan dan lain sebagainya. Kenapa ada banyak orang mengalami yang seperti ini? Karena begini, syarat hidup tenang versi dunia, orang dunia bilang saya akan tenang kalau apa? Banyak uang, betul ya?
Kadang-kadang kita pikir, ini gara-gara saya uangnya sedikit. Atau uang saya tidak ada, maka saya tidak bisa tenang. Kalau uang saya banyak, saya kemungkinan bisa tenang. Saudara, banyak dengar berita, banyak baca berita, orang kaya, orang punya banyak uang, mereka juga ternyata tidak tenang dalam hidupnya. Betul tidak saudara? Iya, Bill Gates itu 2.500 sekian triliun kekayaannya. Tidak tenang rumah tangganya. Cerai, saudara. Dan seterusnya. Versi dunia sumber ketenangan itu adalah ketenaran, nama besar, pangkat, posisi, punya kedudukan terpandang. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Lalu kemudian apalagi ketiadaan masalah. Dan hari ini, setahun lebih ini, orang berpikir begini. Saya kemungkinan bisa tenang hidup saya kalau nggak ada corona. Pernah nggak mikir begitu saudara? Karena ini corona ini udah bikin susah banyak orang. Betul nggak? Libur mudik nggak bisa. Siapa kemarin dicegat saudara? Dicek-cek kendaraan saudara dan sebagainya. Saya akan tenang kalau tidak ada masalah dalam hidup saya dan sebagainya. Kalau sakit saya sembuh. Kalau suami saya berubah. Kalau istri saya berubah. Kalau anak saya berubah. Iya kan? Jarang orang berkata saya akan tenang kalau hidup saya berubah. Menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Versi dunia, ketenangan itu sumbernya dari segala hal yang di luar. Dan itu ujungnya kepada tuntutan. Lalu semakin dituntut, semakin tidak bisa didapat dan semakin tidak tenang. Tetapi kita akan melihat, saya akan mengupas secara singkat di waktu 25 menit ke depan ini. Ketenangan versi Alkitab, saudara. Karena kita punya pegangan. Bukan kata orang, bukan berita-berita di media massa. Pegangan kita itu firman Tuhan. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Langit bumi akan lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan mengubah segalanya menjadi baru dalam hidup kita. Amin. Itu pegangan kita. Versi firman Tuhan, sumber ketenangan hidup orang percaya, saudara. Ketenangan hidup bukan karena ketiadaan masalah, apapun itu, yang tadi versi dunia. Ketenangan hidup bukan karena ketiadaan masalah, tapi karena kehadiran Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan sama-sama, saya tenang karena Yesus ada dalam hidupku. Sekali lagi, 2, 3. Saya tenang karena Yesus ada dalam hidupku. Saudara punya Yesus, aman hidup saudara. Amin. Oke. Jadi ini harus kita luruskan dan ada beberapa pelajaran penting dari beberapa ayat dari Lukas 8 tadi yang kita baca bersama-sama saudaraku. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua, 22, di sana dikatakan apa? Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Saudara, dari kisah yang kita baca tadi, yang pertama kita melihat di sini, Tuhan Yesuslah yang mengajak murid-muridnya menyeberang danau. Betul ya? Tuhan Yesus ngajak, marilah kita menyeberang. Betul ya? Tuhan Yesus yang mengajak mereka. Logika kita sebagai manusia ini main, saudara. Mestinya kalau Tuhan Yesus yang ngajak, mestinya apa saudara? Tidak ada apa? Tidak ada badai. Betul tidak? Mestinya tidak harus ketakutan. Mestinya tidak harus panik karena takut tenggelam. Dan sebagainya. Karena yang ngajak siapa? Itu logika kita ya sebagai manusia. Itu di slide berikutnya. Tetapi kita melihat saudara di sini dikatakan. Waktu mereka sedang dalam perjalanan di danau itu, di laut Galilea. Danau atau laut itu satu lokasi yang sama. Galilea, Tiberias itu satu lokasi. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, sekonyong-konyong. Yang sekonyong-konyong ini apa saudara?
Turunlah apa? Taufan. Angin yang besar. Sekonyong-konyong. Saudara tahu arti kata sekonyong-konyong? Apa itu artinya? Tiba-tiba. Suddenly. Bahasa Jawanya apa? Ujuk-ujuk moro-moro. Sekonyong-konyong. Padahal Tuhan Yesus loh yang ngajak. Kok bisa sekonyong-konyong datang badai. Dan badai ini gak main-main loh. Perahu mereka hampir tenggelam. Kalau badai itu hanya membuat perahu goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Mereka main poco-poco, saudara. Mereka mungkin bisa bersantai tertidur sambil menikmati apapun yang mereka bisa nikmati, ngobrol. Tapi badai yang sekonyong-konyong datang ini hendak membinasakan mereka, menenggelamkan mereka. Mestinya kalau Tuhan Yesus yang ngajak, kan tidak ada badai, itu pikiran kita ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita salah pahamnya dengan Tuhan itu di sini. Waktu kita alami masalah. Tuhan, saya sudah ikut Tuhan kok begini. Kenapa? Saya ikut Tuhan kok malah tambah banyak masalah. Malah makin berat masalahnya. Dan sekonyong-konyong. Siapa di sini yang pernah mengalami masalah dalam hidupnya yang datanya sekonyong-konyong? Karena ada masalah yang bisa diprediksi kan. Ada tahapan, ada tanda-tanda kan. Tapi ada yang ujuk-ujuk, moro-moro, sekonyong-konyong. Ada yang pernah ngalami? Itu tiba-tiba hantaman, tiba-tiba gitu ya. Tabrak, lari gitu. Hit and run gitu. Padahal kita sudah ikut Tuhan. Saudara, kita gagal memahami bahwa setiap orang yang ikut Tuhan Yesus, Tuhan akan bawa mereka masuk dalam sekolah kehidupan. Dan namanya itu proses. Kalau kita nggak paham dan kita tidak tanam ini di dalam roh kita, pengertian di alam bawah sadar kita bahwa setiap orang ikut Tuhan, mereka masuk dalam kurikulum, pelajaran, sekolah kehidupannya Tuhan, maka kita akan susah menghadapi masalah. Setiap ada masalah kita akan selalu ngomel duluan, marah-marah duluan, salah paham duluan. Tapi kalau kita ngerti, oh ya, Tuhan yang mengajak saya berjalan, Tuhan yang mengajari saya tentang banyak hal dalam hidup saya. Bagaimana saya hidup? Bagaimana saya menjalani hidup ini? Dan kurikulum bisa ditayangin. Dalam sekolah kehidupannya Tuhan itu di sana Tuhan pengen kita belajar iman. Betul ya? Belajar iman di saat kita melihat hal yang tidak mungkin. Banyak kan saudara? Hal yang mustahil. Tuhan bawa kita. Belajar iman. Belajar tentang kasih, mengasihi. Ada pengampunan di sana. Iya kan? Ada merelakan, memberi, berkorban. Itu pengajaran-pengajaran kehidupan. Belajar kesabaran, belajar keberanian bertindak, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi waktu kita mau jalan sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang mari kita bertolak ke seberang. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini engkau sedang menghadapi masalah dalam hidupmu, apapun itu, pastikan satu hal saudara. Apakah saudara sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Karena ini penting. Ada enggak orang Kristen yang enggak berjalan bersama dengan Tuhan? Ada. Mungkin dia beribadah. Mungkin dia rajin. Mungkin dia kategori setia. Absennya enggak pernah bolong. Tetapi ketika dia menjalani hidup, tidak pernah melibatkan Tuhan. Tidak pernah ada Tuhan di sana, dia bertanya atau apapun. Kalau misalnya kehidupan kita Kristen, tapi kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, itu di luar konteks apa yang saya sampaikan. Maka kalau ada masalah terjadi, Tuhan Yesus ibaratnya tidak ada di dalam perahu kehidupan saudara. Sekonyong-konyong masalah datang, waduh saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya bersyukur. Dalam hidup saudara ada Yesus. Makanya ketika badai besar ini datang, saudara itu tidak tenggelam. Saudara itu tidak karam. Saudara itu tidak binasa. Karena ada Yesus dalam kehidupan saudara. Amin. Pastikan saudara, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak punya pilihan. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus,
apapun badainya, kita pasti aman. Amin, saudara. Walaupun badai itu sekonyong-konyong. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, pandang masalah atau badai itu sebagai dinamika kehidupan. Saudara, kita harus terbiasa dengan pergumulan kehidupan itu sebagai dinamika kehidupan. Kita memandangnya seperti itu. Karena yang namanya orang hidup itu tidak akan pernah tidak punya masalah. Kalau saudara bilang, Tuhan saya kepengen hidup tanpa masalah. Nah, itu masalahnya di situ. Waktu saudara berkata, saya itu kepengen hidup tidak punya masalah. Nah, itu masalahnya di situ, saudara. Kenapa? Karena nggak mungkin, dan ketika masalah ada, saudara yang kepengen hidup tanpa masalah, hidup saudara tidak akan pernah tenang. Betul enggak, saudara? Pandang masalah badai itu sebagai dinamika hidup. Artinya sesuatu yang wajar bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Badai taufan di Danau Galilea itu adalah hal yang biasa terjadi, saudara. Karena danau itu dikitari oleh bukit-bukit batu. Dan ketika angin bertiup, saya tidak tahu bagaimana mekanismenya. Para ahli yang bisa menjelaskan itu. Tetapi ketika angin bertiup kencang pada waktu tertentu, entah dia malam, entah dia siang, dia mukul dinding gunung sana, mukul dinding sini. Begitu jatuh ke danau itu kena hantaman angin dan bergolak luar biasa. Dan itu tidak jarang kapal tenggelam. Karena danau itu luas banget, saudara. Saya pernah 2 kali ada di atas danau itu. Danau itu dari ujung ke ujung itu gak kelihatan. Besar sekali. Dan yang namanya taufan, angin ribut. Atau kita pakai bahasa begini aja. Ombak di laut itu bukan hal yang aneh. Itu wajar. Betul? Murid-murid gagal memahami bahwa memang ada waktu-waktu di mana di danau ini ada taufan, ada badai. Ketika masalah terjadi dalam hidup saudara, anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Namanya orang hidup, betul ya? Namanya orang sehat, waras berpikir, ada masalah. Itu wajar. Saudara setuju dengan perkataan saya? Ada orang hidup yang sebenarnya dia ada masalah, tapi dia merasa tidak ada masalah. Ada masalah pun dia ketawa. Karena dia tidak sehat jiwanya. Betul enggak? Teman saya bilang, lu orang gila ya. Kok enggak pernah sakit ya? Mau makan apa saja, enggak pernah sakit perut. Mau makan ini itu. Saya bilang, enggak begitu. Karena dia enggak pernah bisa ngomong. Mau dia sakit, mau dia apa, dia enggak bisa ngomong. Ketawa aja. Tahu-tahu, mati. Karena penyakit yang tidak bisa dia komunikasikan dan sebagainya. Namanya orang hidup. Ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah. Kalau masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, kita tanggapi dengan kepanikan. Panik. Dan kepanikan berpotensi melahirkan iman yang negatif. Waktu kita panik, kata-kata kita itu negatif. Waktu kita panik, tindakan kita itu bisa negatif. Murid-murid menanggapi badai itu dengan negatif, lalu mereka berkata apa, saudara? Kita binasa. Kalau pakai bahasa Surabayaan atau Indonesia, mati aku. Siapa di sini yang kalau lata ngomong seperti itu? End gitu semuanya. Stop gitu. Kalau kita panik, kita berpotensi memperkatakan hal-hal yang negatif. Melahirkan iman yang negatif. Dan firman Tuhan selalu berkata, jadi seperti yang engkau imani. Seperti yang engkau percayai. Dan seterusnya. Murid-murid memandang badai identik dengan binasa. Orang yang tidak ngerti bahwa masalah ketika ada Yesus pasti selesai.
Mereka selalu identifikasi masalah sama dengan apa? Binasa. Masalah sama dengan habis. Masalah sama dengan tak tertolong dan seterusnya. Tetapi kita berbeda, saudara. Kita sudah berjalan bersama dengan Yesus. Masalah itu biasa. Yang paling penting Yesus ada dalam hidup kita. Selama Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, sekali lagi katakan, saya aman bersama dengan Yesus. Amin. Yesus ada dalam hidup saudara? Saudara aman. Masalahnya ada. Besar, makin besar Pak. Iya kan? Tetapi pandang ini sebagai satu hal yang biasa. Ada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid ketika dia mendemonstrasikan dan dia berkata, menghardik, bentak itu, angin ribut, diam tenanglah dan semua menjadi tenang. Di sana saya menerjemahkan Tuhan Yesus sudah mengajarkan satu hal. Bahwa di laut, di danau yang bergelora dengan taufan itu, mestinya murid-murid yang ada Yesus, mereka tampil sebagai nelayan yang gagah perkasa. Betul enggak? Ceritanya akan berbeda ketika mereka mungkin menghadapinya bukan dengan panik dan membangunkan Tuhan Yesus dengan mengatakan kita binasa. Tuhan kepengen di dalam badai yang saudara hadapi, saudara tampil sebagai pemenang. Amin. Tampil sebagai representasi bahwa Tuhan yang menyertai saudara itu Tuhan yang dahsyat, dapat diandalkan, tidak pernah berdusta. Apapun masalahmu hari ini, engkau sudah ditentukan pasti menang bersama Tuhan. Bangkit, hadapi badai itu. Seperti Daud menghadapi Goliat, badai yang besar, masalah yang besar. Demikian kita hari ini, Tuhan kepengen. Di laut dengan badai yang begitu rupa, Tuhan kepengen murid-murid itu bisa menang di sana. Di darat pun begitu. Di dalam segala pergumulan hidup kita, Tuhan kepengen kita itu tampil sebagai pemenang. Karena ada Dia sumber kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini pagi ini. Seberat apapun masalahmu hari ini. Pastikan engkau berjalan bersama Yesus. Dan selama engkau berjalan bersama dengan Yesus, kau bisa melewati masalah ini dan engkau menang bersama dengan Tuhan. Badai itu akan dikalahkan. Badai itu pasti akan berlalu. Amin. Badai pasti akan berlalu. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus turun tangan bertindak, bahkan air di danau itu yang bergelora itu pun tunduk sampai murid-muridnya itu takut. Orang macam apa? Belum tahu dia. Yesus yang dalam hidup kita ini Yesus yang luar biasa. Yang kuasanya tidak pernah berubah dulu sekarang selama-lamanya. Saya hari-hari ini sedang mengimani satu hal. Bahwa setiap peristiwa ajaib yang terjadi dalam Alkitab. Itu relevan. Masih bisa terjadi hari ini. Karena firman itu gak pernah berubah. Amin. Selama ada iman. Yang mendasari semuanya itu. Maka firman itu tidak akan pernah gagal. Dan yang terakhir saudara yang saya mau sampaikan. Iman kita harus bertumbuh. Amin. Ayat 25 dikatakan begini. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Tiap hari loh sama-sama Tuhan Yesus ini murid-murid. Lihat mujizat. Lihat bagaimana Tuhan Yesus ngatasin segala masalah dan lain sebagainya. Waktu menghadapi badai mereka panik dan mereka pikir mereka akan tenggelam, binasa. Tuhan Yesus ketika selesai meredakan badai itu bertanya, di mana kepercayaanmu? Pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan hari ini ketika engkau sedang takut, gelisah, cemas dalam hidupmu. Padahal ada Yesus dalam hidupmu. Tuhan bertanya, di mana kepercayaanmu? Di mana kepercayaan? Jangan lepaskan kepercayaanmu, saudara. Amin. Kadang-kadang kenapa kita melepaskan kepercayaan? Karena keadaannya makin buruk. Kita dengar berita, kita dengar diagnosa, iya kan? Dan sebagainya. Keadaan itu makin buruk. Sehingga kemudian kita mulai melepaskan kepercayaan kita. Tuhan tanya, di mana kepercayaanmu? Percaya sampai titik akhir di mana mujizat itu terjadi dalam hidup kita.
Amin saudara. Di mana kepercayaanmu? Tuhan tanya itu kepada murid-muridnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Percayakah saudara? Ketika Allah ada di pihak saudara, tidak ada yang bisa melawan saudara. Amin. Ketika Allah di pihak saudara, percayakah saudara? Saudara bisa bangkit dari keterpurukan ini? Amin. Karena orang benar jatuh tidak akan tergeletak. Saudara percaya itu? Yesus ada dalam hidup kita. Dia sumber ketenangan dalam hidup kita. Di mana kepercayaanmu? Ketika kita sedang berada di titik yang paling buruk, saudaraku. Saatnya kita deklarasikan iman kita. Pada saat seperti apa? Kapan saat terbaik kita mendeklarasikan iman percaya kita? Pada saat kita sedang terpuruk. Deklarasikan, aku percaya, aku tidak bisa, Tuhanku bisa. Aku mustahil, bagi Tuhanku tidak ada perkara yang mustahil. Sukar bagiku, mungkin bagi Tuhan. Deklarasikan, perkatakan, amin. Ketika telinga dengar, hati percaya, mulut mengatakan, iman itu bangkit. Iman timbul dari pendengaran. Saat terbaik deklarasikan iman adalah ketika saat kita sedang terpuruk, saat kita ragu, mulai ragu, saat kita takut. Saat tidak ada dasar untuk percaya ketika semua orang berkata tidak mungkin. Dan saudara sendiri berkata tidak mungkin. Deklarasikan. Karena Tuhan itu bergerak di atas ketidakmungkinan. Amin. Bukan karena masalah terlalu besar lalu kuasa Tuhan itu berkurang. No. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Dia mengatasi segalanya dalam hidup kita. Saya simpulkan. Berapa menit waktu saya? 4 menit. Oke. Saya simpulkan. Bagaimana kita bisa tenang dalam hidup kita. Supaya kemudian kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan fokus. Dengan tanggung jawab. Menikmati hidup. Berbahagia. Bagaimana kita bisa tenang dalam hidup kita? Yang pertama. Pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita pakai pikiran, kita pakai kekuatan. Tapi yang kita andalkan itu Tuhan. Dalam hidup kita. Amin. Yang kedua. Pandang masalah atau badai itu sebagai dinamika kehidupan. Namanya dinamika. Kadang muncul, kadang tidak ada. Dan seterusnya. Tetapi saya memandang ketika kita menyelesaikan satu masalah. Kita naik ke level berikutnya. Amin. Naik lagi ke level berikutnya. Seiring kita mengalahkan masalah-masalah besar dalam hidup kita, level iman kita naik, maka kemudian hal-hal besar sesuai dengan takaran iman kita, itu mulai menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bertumbuh dalam iman. Jangan kehilangan iman, percaya ketika kita sedang dalam situasi terburuk dalam hidup kita. Maka apapun yang terjadi, kita aman. Kita tenang, ada damai. Kenapa? Karena Sang Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus, ada dalam hidup kita. Saya berdoa setiap keluarga melihat pemulihan dari Tuhan, melihat pintu terbuka. Amin saudara. Saya berdoa setiap orang yang sedang bergumul untuk masalah finansial keuangan, melihat pintu surga itu terbuka, berkat dicurahkan. Jangan kehilangan kepercayaan, tetap tenang. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.